Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen catur online antar tim Pro Chess League 2023 memasuki minggu keempat hari pertama tadi malam. Di mana minggu keempat hari pertama jadwalnya Croatia Bulldogs bertarung melawan Shanghai Tigers kawan. Croatia Bulldogs harus mengakui kekuatan Shanghai Tigers dengan skor 6-10. Di mana tim Croatia Bulldogs ini tadi malam diperkuat oleh International Master Iren Harisma Sukandar, pecatur kebanggaan Indonesia kawan. Tapi sayang debut pertamanya bagi Croatia Bulldogs ini belum bisa membantu banyak kawan. Croatia Bulldogs harus kalah dari Shanghai Tigers, dan Iren ini dari 4 game yang dia mainkan menghasilkan 1,5 poin. Hasil dari 1 kali kemenangan di babak pertama, di game pertama melawan Super Grandmaster Wei Yi. Kemudian di babak kedua dia harus kalah dari juara dunia wanita Zhu Wenjun. Kemudian di babak ketiga Iren kalah lagi oleh Zhu Yi. Di babak keempat Iren bermain imbang atau remis melawan International Master Lo Yingping. Nanti kita akan ulas salah satu permainan Iren kawan saat melawan Super Grandmaster Wei Yi ini terlebih dahulu. Dan partai yang lain kawan, tim Blitz ini menang atas tim Brazil Capybaras dengan skor yang terbilang tipis kawan. Mereka bermain ketat sampai tie breaks, bermain sampai 5 babak kawan. Masih diperkuat oleh Grischuk, MVL, tim Blitz ini, dan baru menurunkan Grandmaster wanita asal Rusia Katerina Lagno. Di tim Brazil Capybaras diperkuat oleh pemain Rusia juga kawan, Vladislav Artemiev dan juga Luis Paulo Supi. Oke, sekarang kita ke papan permainan Iren kawan. Di debut pertamanya dia langsung menghadapi Super Grandmaster kuat asal Cina Wei Yi kawan. Dan Iren bermain dengan pion E4, pion C5 Sicilian Defense oleh Wei Yi. Kuda F3, pion D6, gajah B5, kanal attack oleh Iren Harisma Sukandar. Dan di sini ya kalian pasti akan blokade dengan gajah, kuda C6 ataupun dengan kuda D7 ini kawan. Kalian mungkin tidak akan berani blokade dengan menteri. Di database permainan chess.com ada 3 game yang bermain seperti ini kawan. Yang anehnya di sini putih tidak langsung sikat menteri, melainkan memilih rokade. Anehnya lagi tidak dimanfaatkan blokade sekarang kawan dengan kuda C6, tapi memilih kuda F6. Anehnya lagi putih juga tidak sikat menteri kawan, memainkan menteri ke petak E2. Ini database resmi kawan, ada beberapa permainan seperti ini. Dengan permainan kanal attack, blokade dengan menteri D7. Jangan ditiru kawan, tentu kalian tadi langsung disikat oleh gajah jika blokade dengan menteri. Oke, Wei Yi memilih dengan kuda D7, dan pilihan utama di sini bagi putih adalah pion D4 kawan, atau rokade di sini, ataupun bermain dengan pion C3 untuk membuka petak-petak terang sebanyak mungkin kawan, untuk memberikan keleluasan bagi gajah jika ingin pertarungan ataupun direposisi nanti. Gajah 4 pilihan Iren memilih variasi nomor 5, dan di sini hitam melanjutkan kuda F6. Di sini kawan Iren bermain dengan pion D3. Yang paling banyak diambil oleh putih rokade kawan, merelakan pion ini dengan ide jika diambil mempunyai lajur E bagi benteng kawan. Tapi kebanyakan di sini hitam melanjutkan dengan pion A6, kemudian dilanjut pion B5 untuk mendapatkan ruang yang bagus di sisi menteri kawan. Tidak berani ambil pion ini walaupun terlihat gratis. Iren memilih mengamankan pionnya dengan pion D3, pion E6, rokade Iren, gajah E7, sekarang pion C4 untuk mencoba perkuat petak D5-nya. Ada opsi jika Iren tidak melanjutkan pertukaran, bisa nanti dipilih dengan langkah gajah mundur ke petak C2 berada di diagonal ini. Dengan pion C4-nya tentu menghentikan laju-laju pion hitam di sisi menteri ini. Rokade, kuda C3 lanjut Iren, kuda E5 menantang pertukaran. Iren menolak, bermain dengan pion H3. Kontrol petak G4-nya. Kalau Stockfish menyarankan baku hantam seperti ini kawan, menteri langsung keluar ke petak F3. Kembali lagi ke langkah hasilnya, Iren memilih dengan pion H3, menteri C7, kemudian Iren melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke petak E3. Dan di sini hitam bisa melanjutkan pertukaran seperti biasa kawan, kuda pukul kuda ataupun gajah berkembang ke petak D7 menantang pertukaran. Pion A6 seperti biasa, memilih dengan langkah benteng D8. Iren mengeluarkan juga bentengnya ke C1 dan dibalas dengan langkah pion B6. Pion A3 untuk dukungan pertarungan di petak B4, gajah B7, pion B4, benteng AC8 menahan diri tidak baku hantam kawan sampai langkah ke-13 ini kedua pemain. Dan di sini menteri ke E2, menteri hitam mundur ke B8, saling menahan diri.
Dan di sini kawan, gajah F4 disarankan oleh Stockfish untuk mencoba serangan X-ray di sini agar tidak memberikan kesempatan hitam bermain dengan pion pusatnya didorong maju. Agar tidak kena pin kuda ini kawan, memilih langkah kuda mundur ke petak D2. Apakah persiapan untuk pion F-nya kawan, juga menghindari pertukaran kuda di petak F3. Ini memberikan kesempatan WY mendorong pion D5-nya. Pion E pukul pion D5, tidak dipukul bahaya. Nanti kena garbuan perwira putih, langsung dipukul oleh Iren. Pion E pukul pion D5, pion E pukul pion D5. Sekarang gajah F4 diperkuat dengan gajah D6. Di sini pion B pukul pion C5, kuda F3, pilihan terbaik dari WY kawan. Menukarkan perwiranya kuda untuk mendapatkan gajah F4 ini. Kuda pukul kuda, gajah pukul gajah F4, serang benteng. Dan di sini Iren menggeser bentengnya. Stockfish menyarankan mendorong pion ini kawan, karena sudah jelas pion ini jelas tewas di langkah berikutnya kawan. Oleh karena itu didorong saja, nanti setelah diambil ditukar kawan dan diambil balik oleh benteng. Di sini kalian bisa menggeser benteng C ini ke pusat, ke lajur-lajur pusat, ke lajur D, ke lajur E kawan, bukan ke lajur B lagi menurut perhitungan komputer. Iren memilih menggeser bentengnya ke lajur B. Benteng ambil pion C5 lanjut WY. Benteng FE1 lanjut Iren. Dan sekarang pion D4 untuk mendapatkan ruang mengganggu kuda di sini kawan. Dan Stockfish menyarankan kuda lompat ke pusat kawan. Memilih ke peta A2 lanjut Iren. Kalau ke pusat terlihat menyerahkan satu pion kawan. Kuda pukul kuda, di sini diambil balik oleh pion. Kalian di sini ambil balik dengan gajah kawan. Itulah yang disarankan oleh Stockfish. Langkah terkuat menurut perhitungan Stockfish. Di sini kalian ambil pion ini kawan. Dan di sini mungkin hitam tertarik melakukan discover, tidak akan mungkin dalam kalkulasi normal kawan. Karena dia mempunyai baris belakang yang sangat lemah kalau ditinggal oleh benteng seperti ini nanti kawan. Tentu gajah ini diambil oleh raja terlebih dahulu, benteng tidak akan berani ambil kuda. Posisi putih baik-baik saja jika berlanjut seperti ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Iren memilih peta A2 bagi kudanya. Dan di sini benteng bergeser ke F5 langkah terkuat kawan, ataupun bergeser ke peta A5. Coba serang 3 perwira ini langsung. Tapi memilih dengan pion H5, kuda B4 keluar lagi kawan. Dan di sini pion G5. Di sini kuda bergerak ke peta D5. Saran dari Stockfish, Iren melangkah kudanya ke peta C2. Pion G4, pion pukul, dipukul balik. Kemudian kuda F ambil pion D4 lanjut Iren. Dan di sini kawan, pion G3 merupakan pilihan terkuat kawan. Diterima nanti diambil balik oleh gajah. Dan posisi kedua raja akan semakin terbuka. Ini cukup menarik juga kawan. Tapi posisi hitam dalam posisi yang sangat bagus di posisi ini. Memilih bentengnya ke peta H5. Dan respon terbaik benteng ini naik ke peta B5. Netralisir kekuatan di baris kelima ini kawan. Iren memilih dengan langkah gajah C6. Gajah H2 skak, raja bergeser ke F1 dan kemudian gajah E5. Persiapan memberikan jalan skak mat kawan. Iren memberikan ruang bagi rajanya menteri E3 dan di sini kawan raja bergerak ke peta G7. Langkah kesalahan kawan. Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat, putih dalam posisi yang lebih bagus. Langkah terbaiknya di posisi ini bagi hitam adalah menteri ini ke pusat kawan, ke peta D6. Meninggalkan gajahnya. Kalau diambil oleh putih, di sini gajah ke peta F4 kawan, mengusir menteri. Nanti diikuti dengan langkah benteng. Tentu saja kalau mundur langsung ke peta E2 kawan, maka ada ancaman skakmat. Kalau di sini menteri ini bergerak untuk menantang pertukaran menteri, alamat sudah. Benteng akan memutus akses pergerakan benteng menteri ini kawan. Menteri di langkah berikutnya tewas. Jalan terbaiknya adalah kuda ini dikorbankan kawan untuk mendefleksikan posisi benteng agar tidak ada masalah di baris belakang. Barulah menantang pertukaran. Mungkin hitam akan menolak untuk ambil pion D3 terlebih dahulu. Barulah di sini menteri mundur kembali ke peta E2 kawan. Dan ada opsi yang lain di sini, bisa bermain dengan menteri ke peta C3. Tapi posisi hitam masih dominan kawan dengan permainan seperti itu. Itulah saran dari Stockfish dengan menteri ke pusat keluar. Tapi memilih raja ke peta G7. Apakah untuk dukungan bentengnya nanti di lajur H? Di sini Iren mengantisipasi serangan berikutnya dan mengeluarkan bentengnya di baris kelima peta B5. Gajah F4 langkah terlambat.
menteri menuju ke peta E7, benteng H1 skak kawan, dan di sini raja ke E2. Tidak ada ancaman di lajur E ini kawan, ada gajah yang mengawal peta E8. Terlebih dahulu benteng pukul benteng diambil balik oleh raja, gajah pukul gajah agar bisa menggeser bentengnya. Tapi sudah terlambat kawan, di sini Iren melangkah kudanya ke peta E6 skak. Raja bergeser, kuda sikat benteng. Dan di sini gajah ambil benteng. Langkah kesalahan lagi yang terkuat adalah menjaga pion kawan. Dengan gajah mundur ke peta E8, mungkin di sini Iren akan mengeluarkan kudanya juga untuk menambah daya gedor berikutnya. Memilih sikat benteng di peta B5 WY, dimanfaatkan Iren ambil pion F7 skak. Beberapa langkah berikutnya kawan, ada skak mat. Kalau raja bergerak ke sini kawan, kalian bisa sikat gajah ini dengan pion, lebih baik kawan. Ataupun melakukan pergerakan seperti ini, mendapatkan menteri di langkah berikutnya bisa jadi. Oleh karena itu raja memilih ke peta G5, kuda 8 ke peta E6 skak. Tinggal satu langkah berikutnya skak mat oleh kuda di peta F5 kawan. Di posisi ini WY menyerah di langkah ke-38. Dan coba lihat reaksi dari Iren Karisma Sukandar di langkah-langkah terakhirnya kawan. Dia terlihat cukup senang mendapatkan kemenangan pertamanya di event ini. Debut pertama di game pertama langsung menang. Tentu ini akan memberikan motivasi lebih bagi Iren. Tapi sayangnya game kedua, game ketiganya kalah Iren kawan. Itulah kawan reaksi dari Iren setelah mengalahkan Super Grandmaster WY. Dia sedikit gedek-gedek, hampir tidak percaya mampu mengalahkan Grandmaster yang kuat seperti WY. Minum dulu kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Iren Karisma Sukandar pada debut pertamanya game pertama. Tapi tidak berlanjut kemenangan ini. Pada game kedua dia kalah oleh Zhu Wenjun. Game ketiga dia kalah oleh Xu Yi. Mungkin nanti sore barulah kita akan lihat permainan Iren melawan Zhu Wenjun kawan. Dan admin ucapkan terima kasih banyak sudah sering mampir di channel kami ini kawan. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, bisa bantu channel kami agar terus berkembang dengan subscribe channel kami ini ataupun like video-video kami kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.